Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari langsung saja kita simak videonya. Ada beberapa kitab ini, 3 kitab. Yang pertama, Syarah Kitab Tauhid. Yang kedua, kitab Ats-Tsalatsah Al-Usul. Kemudian yang ketiga adalah kitab Kashfu Asy-Syubuhat, menyingkap syubhat-syubhat. 3 kitab ini dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Orang sering menyebut pengikutnya Wahabiyah. Kita mendengar tentang Wahabi ini, hirir mudik tentang Wahabi. Maka kita tidak boleh membenarkan apa yang kita dengar, tapi harus tabayyun. Kita harus buktikan benar atau tidak berita itu. Nah, di dalam 3 kitab ini dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab di abad ke-12 1200 Hijriah, 2 abad setengah yang lalu. Beliau adalah muasisnya, pendiri dari madhab Wahabi ini. Apa yang bisa kita simpulkan kalau dibaca 3 hari 3 malam itu? Kita ambil poin-poin pentingnya sebagai ilmu dan pembelajaran, jangan katanya. Maka paham Wahabi ini dalam ilmu tauhid membagi ilmu tauhid itu ke dalam 3 bagian. Taksimu tauhid, pembagian tauhid dalam 3 bagian, atau trilogi tauhid Wahabi. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu Allah sebagai Rabb, Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, Rabb. Tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah, bahwa Allah lah yang hak diibadahi. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifatih, mentauhidkan Allah dari nama dan sifat-sifatnya. Ketika kita melihat taksimu tauhid, pembagian tauhid ini memang biasa, tapi ketika konsep tauhid ini dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka menimbulkan persoalan besar dan fitnah besar di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Tadi lihat Bapak Ibu sekalian, yang pertama, menurut kitab Kashfus Syubuhat, bahwa semua para rasul mendakwahkan hanya tauhid uluhiyah, ifradullahi fil ibadah, mentauhidkan Allah, hanya kepada Allah kita beribadah, tidak memerintahkan tauhid rububiyah, bahwa Allah sebagai Rabb, Allah sebagai sang pemelihara, Allah sebagai sang pencipta. Kashfu Asy-Syubuhat halaman ke-40. Lama kana iqraruhum bi tauhidir rububiyah allazi zakarahu Allahu anhum wa sajjalahu alaihim lam yudkhilhum bil Islam. Dalla ala anna tauhid al-matlub laisa huwa tauhidur rububiyah, wa innama huwa tauhidul uluhiyah, wa huwa al-fariq bainal muslim wal kafir. Wa amma tauhidur rububiyah fa kullun muqirrun bihi al-muslim wal kafir, wa huwa la yanfa wahdah. Disebutkan Bapak Ibu sekalian, pengakuan iqraruhum musyrikin Mekah dulu dengan tauhid rububiyah. Jadi ketika ditanya musyrikin Mekah, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah, mereka menjawab Allah yang menciptakan langit dan bumi. Menurut Muhammad bin Abdul Wahhab, jadi orang musyrikin itu bertauhid, cuma hanya tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah sebagai sang pencipta, sebagai sang pemelihara, sehingga semua manusia mentauhidkan rububiyah. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan, banyak nggak orang-orang yang ateis? Banyak ateis yang tidak percaya, al-mulhid yang tidak percaya dengan Allah. Tapi dalam kitab ini semua manusia bertauhid rububiyah. Ini salah kaprah. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dalam kitab ini Muhammad bin Abdul Wahhab menuding bahwa tauhid Asy'ariyah, tauhid yang kita pelajari, itu adalah termasuk tauhid ahlul batil. Halaman ke-57 Bapak Ibu sekalian, bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan bahwa madhab Asy'ari adalah madhab yang batal, hanya madhabnya saja yang benar itu. Ketika ia menjelaskan al-amru tsani, perkara yang kedua, wahwal ajib, yang aneh, anna du'atal batila, sesungguhnya para dai yang batil, maksud para dai yang batil itu kita, yakunu indahum, ada di sisi mereka ulumun, ilmu-ilmu, wa indahum, dan di sisi mereka kutubun, kitab-kitab, wa indahum hujajun, di sisi mereka ada hujah-hujah, yujadiluna, mereka bermujadalah biha, dengan dalil-dalil itu, ahlal haq, kepada ahlul haq. Ahlul haq itu mereka langsung mengambil Al-Quran, falamma ja'athum rusuluhum bil bayinat farihu bima indahum minal ilmi, ketika datang kepada mereka utusan-utusan mereka dengan bukti yang nyata, mereka bangga dengan apa yang ada di sisi mereka dengan ilmunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat
yang dituduhkan oleh Allah kepada orang kafir, orang musyrikin, dituduhkan kepada orang yang beriman. Inilah corak penafsiran dari Wahabi. Alladzina tawarasuhu min ajdadihim wa abaihim, yang saling turun menurun dari leluhur mereka. Waladi huwa ibaratun min kutubihim wa an hujajihim allati tawarasuha hada waqi'un al-an. Pakam pisahati min kutubi ahlil batil, ia menyebutkan kitab-kitab ahli tauhid yang batil, kutubil jahmiyah, seperti kitab-kitabnya Jahmiyah, wa kutubil mu'tazilah, kitab-kitabnya Mu'tazilah, wa kutubul asy'ariyah, dan kitab-kitab tauhidnya madhab Asy'ari. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini pengikut tauhid madhab Asy'ari dituduh sebagai tauhid yang batil. Mereka lah tauhid yang hak, tauhid yang benar. Jadi yang pertama poinnya bahwa umat manusia memiliki tauhid rububiyah. Padahal buktinya banyak orang yang tidak percaya dengan Allah. Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, mulhid, ateis, tidak percaya dengan Allah sebagai Rob, sebagai sang pencipta, sang pembela. Ini adalah poin yang pertama, salah kaprah. Iskal, terjadi kekeliruan di dalam konsep tauhidnya. Yang kedua, menuding kepada yang tidak bertauhid dengan tauhidnya madhab Wahabi, salah semua, batil semua, termasuk madhab kita, madhab Asy'ariyah, madhabnya Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Jadi kita ini diusik persaudaraan kita sesama ukhuwah Islamiyah kita. Kalau kita dituding sebagai tauhid batil, bagaimana perasaan kita Bapak Ibu sekalian? Lalu yang ketiga, ini poin yang menjadi bibit teroris. Dalam kitab Kashful Asyubuhat, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituding yang memerangi kaum musyrikin sehingga halal darahnya dan hartanya. Ini maka kalau belajar kitab ini Bapak Ibu sekalian, paham Wahabi, maka satu digit lagi jadi teroris. Kenapa? Nabi memerangi kaum musyrikin. Pada sejarahnya Bapak Ibu sekalian, Nabi 13 tahun di Mekah, beliau menahan diri walaupun dizolimi. Saking tidak mau perangnya, Nabi mengalah hijrah ke Madinah. Sudah di Madinah 2 tahun, kafirin dan musyrikin yang menyerang Madinah. Terjadilah perang Badar, perang pertama di tahun kedua. Jadi yang memerangi siapa ini? Musyrikin atau Nabi? Tapi paham Wahabi, Nabi yang memerangi, menghalalkan dan menghalalkan darahnya dan menghalalkan hartanya orang-orang musyrikin. Nah, ini yang disebutkan biangnya teroris. Biangnya teror. Padahal Nabi diajarkan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia kepada jalan agama Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, wa mau'idotil hasanah, dan mau'idoh, nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, yang terakhir harus pun munadharah atau mujadalah billati hiya ahsan, dengan argumentasi yang lebih baik. Tapi ia menuding dalam kitab ini bahwa Nabi memerangi kaum musyrikin. Ini keterangannya. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama qatalahum, apabila engkau membuktikan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum, yang memerangi kaum musyrikin. Jadi menuding Nabi yang memerangi siapa? Kaum musyrikin. Wa inna qasdahum al malaikah wal anbiya yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ilallah bidzalika huwa alladzi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Maka dengan demikian musyrikin itu halal darahnya, begitu juga halal hartanya untuk diambil. Ini adalah ajaran yang menjadi bibit ajaran teroris. Ini jelas di dalam kitabnya. Ia kenapa berdalih seperti itu? Mengambil satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idang salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumu. Apabila selesai bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, yang disebut 4 bulan ya, yang diharamkan oleh Allah selesai, faqtulul musyrikina, bunuhlah, perangilah orang-orang musyrikin haitsu wajadtumu, dimanapun kalian mendapatkan mereka. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ayat ini dijadikan dalil bahwa Nabi memerangi orang musyrikin dan menghalalkan darah dan harta mereka. Jadi inilah salahnya jargon kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Itu salah satu jargonnya. Kembalilah Quran dan Sunnah, jangan kepada pahamnya ulama. Akhirnya dia mengambil Quran tanpa ilmu tafsir. Coba lihat dalam tafsir Mu'tabar, ayat ini apa sebab nuzulnya? Sebab nuzul ayat ini karena kaum muslimin diperangi oleh orang-orang musyrikin. Maka pada akhirnya Nabi diperintahkan untuk membalas mereka. Jadi bukan ayat ini memerintahkan memerangi orang musyrikin, tapi sebab nuzulnya adalah karena kaum muslimin selalu diperangi oleh kaum musyrikin dan kafirin. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah salahnya kalau orang mengambil meregu Quran dan Sunnah tanpa ijtihadnya, tanpa usul fikih yang benar, maka man fassara
Qur'ana bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Quran dengan ra'yunya tanpa kaidah ilmu tafsir, tanpa mengambil dari tafsir-tafsir mu'tabar, maka pada akhirnya siap-siaplah tempatnya neraka. Jadi Quran yang disalahkan, seolah-olah Quran yang menyuruh memerangi musyrikin itu. 3, Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, kaum muslimin yang bertawasul seperti tadi, sholawat apa tuh sebelum pembuka, tibil kulub, ya, sholawat di mana Nabi sebagai obat hati. Aduh, enak tadi dengernya. Nah, menurut paham Wahabi itu adalah musyrikin. Jadi orang yang bertawasul kepada Nabi, kepada orang soleh, itu musyrikin. Ia membagi musyrikin itu ke dalam 2 bagian, Bapak Ibu sekalian. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab, fal musyrikunal awwalun, ada musyrik yang awal. Itulah musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Yusammuna hadil asya alihah. Mereka menyembah berhala. Ada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Wal musyrikunal mutaakhirun, ada musyrik yang belakangan. Itulah kita. Jadi kita disebut musyrik mutaakhir. Ya, kalau Abu Jahal, Abu Lahab dan balad-baladnya musyrikun al-awalun. Tapi ada musyrik yang akhir, mutaakhir. Itulah kita. Yusamuna hadil asya, mereka berwasilah, menjadikan, menamai ini semua wasaid wa wasail, menjadikan nabi, orang-orang soleh, guru-guru sebagai wasilah. Wal asma'u la tughayyiru, nama tidak akan merubah hal haqaiqo yang hakikat. Mau disebut ilah dulu, berhala disebut ilah oleh musyrikun al-awalun, atau sekarang musyrik mutaakhir menjadikan nabi dan orang-orang soleh sebagai wasilah, menurut mereka sama hakikatnya adalah ilah, sembahan. Jadi mereka menuding kita berwasilah dengan nabi kita, berwasilah dengan orang-orang soleh, dianggapnya itu adalah ilah, sembahan. Sehingga kita ini disebut musyrikun mutaakhirun, musyrik yang akhir. Lalu Bapak Ibu sekalian, poin yang berikutnya, apakah musyrik yang awal dengan musyrik yang akhir kita ini, mana yang lebih bahaya musyriknya? Menurut kitab ini, musyrikun mutaakhirin lebih parah syiriknya dibandingkan dengan musyrik yang awal. Jadi ini Bapak yang hadir semua, umat Islam yang ada di dunia, lebih musyrik dibandingkan dengan musyriknya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ayo kita lihat Bapak Ibu sekalian kitabnya ini. Halaman ke-90. Fa'lam, ketahuilah, anna syirkal awalin, sesungguhnya syiriknya orang-orang yang awal di masa Nabi, akhopu, lebih ringan katanya. Tingkat kesyirikannya lebih ringan min syirki ahli zamanina, dibandingkan dengan syiriknya di zaman sekarang. Ya, halaman 90 dalam kitab Kasyfu Asy-Syubuhat. Bi amraini, dengan 2 dalil, dengan 2 hujah. Jadi musyrik yang awal, Abu Jahal, Abu Lahab, itu lebih ringan syiriknya dibandingkan dengan syiriknya kita di zaman sekarang ini. Dengan 2 dalil. Ahaduhuma, yang pertama, annal awwalin la yusyrikuna wala yad'unal malaikata wal auliya wal awsan ma'allah illa pirroho. Musyrik yang awal tidak berbuat syirik dengan cara meminta kepada malaikat dan para wali beserta berhala, kecuali di masa pirroho. Ya, pirroho itu dalam masa senang-senang. Mereka kalau dalam keadaan tenang, musyrik, percaya kepada Allah, menyembah Allah dan menyembah berhala mereka. Tapi di saat syiddah, kata Muhammad bin Abdul Wahab, di saat musyrikin itu dalam keadaan darurat, contohnya dalam Al-Quran, ketika di laut datang gelombang besar, disebutkan dalam ayat ini, mereka berdoanya hanya kepada Allah semata. Ini alasan pertama. Maka musyrikin yang awal itu lebih ringan syiriknya dibandingkan dengan siapa? Syirik yang mutaakhir. Kalau syirik mutaakhir, beribadah kepada Nabi dan kepada wali Allah sehingga mereka syirik, itu selamanya pirroho wa fisyidah, baik dalam keadaan tenang atau dalam keadaan terancam, selalu menyekutukan Allah. Jadi kita ini selalu menyekutukan Allah, baik dalam keadaan tenang atau dalam keadaan banyak musibah. Ini sisi yang pertama, dalil yang pertama, musyrik yang awal lebih ringan musyriknya dibandingkan dengan musyrik yang akhir. Wal amru tsani, alasan yang kedua, innal awwalin, musyrikin yang awal, yad'una, berdoa sama Allah beserta Allah, unasan, dengan manusia, muqarrabina indallah, mendekatkan kepada Allah, ima anbiya, baik dengan para nabi, wa ima aulia, dengan para wali, wa imal malaikah, dengan para malaikat, au yad'una asjaron, atau meminta kepada pohon-pohon, au ahjaron, kepada batu-batu, muti'atan lillah, dengan taat kepada Allah, laisat asyatan, tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi
musyrik yang awal menyembah selain Allah seperti kepada para nabi dan para wali dan para malaikat. Wa ahlu zamanina, sementara musyrik yang sekarang yad'una ma Allah, meminta kepada Allah, unasan, kepada manusia, min absakin nas, manusia yang paling fasik. Siapa yang ahli fasik itu? Itulah mereka para wali-wali Allah. Kenapa? Dianggap wali-wali Allah itu ada yang meyakini dirinya sudah lepas dari taklif Allah. Kalau wali Allah itu sudah tidak kena dengan taklif Allah gitu. Jadi lebih mulia, lebih ringan syirik yang awal dibandingkan dengan syirik yang akhir. Kalau yang awal mereka mensekutukan Allah kepada para malaikat yang suci, muqarrabin, para nabi. Tapi musyrik yang akhir kepada orang yang paling fasik di dunia. Jadi para mursyid, para wali Allah dalam torikoh itu disebut orang yang paling fasik. Karena menurut mereka mursyid itu menganggap dirinya sudah tidak kena taklif dari Allah, sudah tidak perlu sholat lagi. Maka ini Bapak Ibu sekalian, dua alasan inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menganggap musyrik yang akhir itu lebih berat kemusyrikannya dibandingkan dengan musyrik yang awal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah poin-poin dari kitab-kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik, teman-teman semua, kita sudah menyimak penjelasan terkait buku atau kitab dari karangan Syekh Abdul Wahab atau yang dikenal dengan Wahabi, teman-teman ya. Nah, jadi kita sudah tahu seperti apa sih sifat-sifat dari Wahabi atau paham-paham dari Wahabi itu, teman-teman ya. Jadi apa ya, kalau kita ini termasuk musyrikin yang mutaakhirin. Jadi apa ya, lebih berat lebih banyak lebih berat ketimbang yang musyrikin yang di awal tadi, teman-teman ya. Jadi apa ya, cukup apa ya teman-teman ya, bahaya juga teman-teman ya pemahaman seperti itu, teman-teman ya. Jadi paham Wahabi itu apa ya, ya seperti tawassul itu kan dibilangnya syirik, teman-teman ya. Syirik menduakan Tuhan, tawassul. Ya banyak lagi, teman-teman ya, seperti amalan-amalan yang tidak sama sekali dicontohkan oleh Nabi itu dibilangnya syirik juga. Apa ya, seperti amalan yang ya yang pada umumnya, teman-teman ya, yang sering kita umat muslim laksanakan, seperti ya maulid, itu termasuk ke dalam yang tidak ditentang oleh Wahabi, teman-teman ya. Tahlilan juga sama, teman-teman ya. Apalagi yasinan. Nah itu amalan yang dianggap mereka itu bertentangan dengan keyakinan mereka, teman-teman ya, yaitu keyakinan Wahabi, teman-teman ya. Nah jadi teman-teman semua apa ya, kita harus berhati-hati, teman-teman, agar tidak apa ya, agar bisa terhindar dari paham Wahabi tersebut, karena apa ya, dengan mudahnya mereka itu mensyirikan memusyrikan kaum sesama muslim, teman-teman. Nah jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi dengan adanya video ini kita bisa lebih tahu lagi seperti apa sih paham dari Syekh Abdul Wahab tadi ya, yang disebut dengan Wahabi, teman-teman ya. Nah baik, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang saya sampaikan, karena saya berusaha untuk menyampaikan apa yang saya pahami, teman-teman ya. Baik, teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan ada
mudah-mudahan bermanfaat dan diambil ilmunya teman-teman ya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang selama ini sudah mensupport, mendukung channel Daun Dakwah ini. Mudah-mudahan channel Daun Dakwah ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.